Shalom saudara-saudari, sahabat Hobas Channel dimanapun kita semua berada, jemaat Tuhan yang dikasihi. Sebelum kita melanjutkan atau melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 September 2022, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sahabat Hobas Channel Distrik 19 Bekasi. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Demikian dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudara-saudari, luar biasa kasih Tuhan kepada kita manusia yang diciptakannya ini. Kita mendapatkan belas kasihan yang luar biasa. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kekudusan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita bahkan di saat kita sedang di dalam kehinaan, saat kita sedang penuh dengan dosa dan celah. Nah, hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan kepada seorang hambanya, kepada seorang anak kekasihnya yang kita kenal dalam ketokohannya, yaitu Raja Daud. Dia seorang raja yang terkenal karena selama ini sangat setia dan sangat mengandalkan Tuhan. Tapi di satu titik dia jatuh ke dalam dosa. Dia lupa bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia berpikir tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengutus hambanya Natan dengan bahasa dan narasi yang luar biasa. Natan mengungkapkan kesalahan Daud, dan pada saat itu Daud mendengarkan semua perkataan Natan dan muncul kesadaran dalam dirinya bahwa dia jatuh ke dalam dosa, bahwa Tuhan tahu segala perilakunya, bahwa Tuhan tidak berkenan atas apa yang dia lakukan. Dan kesadaran akan hal inilah yang membuat dia mengaku di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan hambanya Natan bahwa dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia sudah melukai hati Tuhan. Dia sudah mengerjakan pekerjaan atau melakukan kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di saat itu dia tidak membela dirinya, dia tidak mencari pembenaran atau tidak lagi merancang sesuatu untuk menutupi segala dosa dan kesalahannya. Tapi dia menyadarinya, dia menyesalinya, dan dia memohon pengampunan dari Tuhan. Itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Itulah yang sangat diharapkan oleh Tuhan atas semua orang-orang yang dikasihinya, yang berdosa, yang jatuh ke dalam pelanggaran. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kematian dari orang-orang yang Dia kasihi. Setiap kita juga bisa bersama-sama atau pribadi lepas pribadi jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesalahan, jatuh kepada sebuah tindakan pelanggaran yang tentu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita belajar dari Daud ini. Kita tidak perlu lagi merancang-rancang sebuah tindakan untuk menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita, untuk mencoba membenarkan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan tahu, Tuhan meneliti hati dan pikiran. Tuhan tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau tidak.
Tidak perlu ada pembuktian, tidak perlu ada penyelidikan, tidak perlu ada saksi-saksi. Tuhan tahu dan Tuhan melihat segala sesuatu. Yang Tuhan tunggu adalah mari kita datang kepada Tuhan, menyesali dosa kita, mengaku dosa kita, dan memohon pengampunan akan dosa kita dari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Maka kasih karunia Tuhan akan tercurah kepada kita, pengampunan Tuhan akan dianugerahkan kepada kita, karena Dia mau supaya setiap kita ini memperoleh kehidupan. Karena untuk kita orang yang berdosa inilah Tuhan rela datang meninggalkan tahta kemuliaannya dari tempat yang maha tinggi ke tengah-tengah dunia yang rendah dan penuh dengan orang-orang yang hina ini, untuk mengangkat kita dan menyelamatkan kita, menempatkan kita di tempat yang sudah disediakan, yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu saudara-saudari, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan, kalau kita bersalah, mari datang kepada Tuhan, mari mengaku dosa kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan akan tercurah kepada kita, maka berkat Tuhan akan ditambahkan kepada kita, orang yang kembali kepada jalan yang benar ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami di dalam kehidupan kami atas segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami lakukan. Baiklah kami mendatang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kami kepada Tuhan, menyadari dan menyesali segala perbuatan kami, dan berkomitmen untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kami dan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.